Halo sahabat Jari Pelawi Chess. Pertandingan menarik teman-teman. Pelajaran pentingnya banyak banget di pertandingan ini. Raul F. Mamedov versus Daniil Dubov. Awalnya diserang dan diserang teman-teman, tetapi merubah keadaan. Sangat penting untuk kalian simak. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oh iya teman-teman, ini pertandingan event Mr. Joji Invitational tahun 2022. Selamat menyaksikan. Di sini Raul F. Mamedov memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Daniil Dubov membalas pion C5. Di sini langsung terbentuk pembukaan Sicilian defense. Setelah putih kuda F3, lalu hitam kuda C6. Perhatikan teman-teman, putih menempatkan kuda kembali ke C3 dan hitam pion E5. Selanjutnya Mamedov mengeluarkan gajah ke C4, mengaktifkan perwira dan sekaligus persiapan rokade sayap raja. Daniil Dubov gajah ke E7. Di langkah awal ini teman-teman, kita memperhatikan Mamedov sangat agresif untuk menyerang. Setelah dia pion D3, lalu hitam pion D6, persiapan gajah bisa mengambil diagonal. Berikutnya, Mamedov rokade sayap raja, dan Daniil Dubov mengeluarkan kuda ke F6. Persiapan untuk rokade sayap raja tentunya. Teman-teman, lihat putih kuda G5 mengancam pion yang ada di F7 dua kali, oleh gajah dan oleh kuda. Sangat agresif langkah awal Mamedov. Hitam melakukan rokade sayap raja. Langkah berikutnya Mamedov di sini menaikkan pion F. Agresif sekali teman-teman. Langsung terjadi pertukaran pion. Setelah gajah memukul pion, kondisinya berubah. Daniil Dubov langsung menaikkan pion H karena jelas tidak nyaman ya teman-teman. Perwira sangat aktif yang dimiliki oleh Mamedov sehingga kuda mundur ke F3. Langkah berikutnya, hitam gajah E6 mengajak pertukaran gajah. Di sini Mamedov menutupnya dengan kuda ke D5. Penyederhanaan permainan terjadi teman-teman. Gajah pukul kuda, lalu gajah dipukul oleh pion. Jelas di sini kuda terancam oleh pion, maka hitam menempatkan kudanya ke B4. Lagi-lagi teman-teman, gajah menarik mundur dan mengancam posisi kuda yang ada di B4. Di sini dilihat tampak mata, gajah yang dimiliki oleh putih ataupun kuda dan menteri sudah aktif untuk menyerang ke pertahanan hitam. Mamedov membiarkan pionnya dimakan oleh kuda, lalu dia menaikkan pion A4 bertujuan bisa ke depan. Daniil Dubov langsung menurunkan kuda ke C7. Berikutnya, putih menempatkan kuda ke H4. Jelas terlihat teman-teman, akan ditempatkan ke F5 nantinya. Setelah hitam mengancam posisi gajah, gajah mundur ke A2. Diagonal yang sangat bagus dimiliki oleh Daniil Dubov. Serangan gajahnya sudah mengarah ke pertahanan hitam. Hitam kuda E6. Balasan dari Mamedov, kondisi seperti ini menaikkan pion C1 langkah, menghambat pergerakan kuda. Dan lihat, menteri ditempatkan ke D7 oleh Daniil Dubov agar benteng bisa saling berkoordinasi. Setelah putih, kuda F5, di sini jelas bisa memberikan pertukaran pion dengan kuda nantinya. Hitam menarik mundur gajah ke D8. Langkah Dubov menaikkan menteri yang bisa bertujuan ke G3, ke jalur ataupun mengepin posisi raja hitam. Ini tidak nyaman, maka Daniil Dubov langsung mengancamnya dengan kuda. Menteri jelas bergeser ke G3, lalu diancam kembali oleh kuda ke H5. Menteri naik ke G4 teman-teman. Di sini ada langkah krusial yang dilakukan oleh hitam karena putih melakukan hal langkah yang sama teman-teman. Kuda mengancam menteri, lalu menteri mundur kembali. Daniil Dubov menginginkan kondisi remis. Mamedov tidak menginginkan hal itu, maka dia mengalah dan mundur menteri ke F2, sekaligus mengancam pion yang ada di C5. Hitam raja H7. Berikutnya, putih benteng E1. Di sini sangat banyak pelajaran pentingnya teman-teman. Setelah kuda ke E6, lihat bagaimana Mamedov
mulainya. Lakukan serangan, menteri ke F3, ancam posisi kuda. Coba kita flashback 2 langkah sebelumnya. Sebelumnya kuda ke E6, kita kembali sebentar. Ini adalah langkah terbaik yang dimiliki oleh hitam ataupun Daniel Dubov, menaikkan pion ke G6 mengancam posisi kuda. Lalu kuda apabila memukul pion yang ada di H6, maka raja akan memukul kuda. Dan putih bisa mendapatkan kembali perwiranya setelah pion dinaikkan ke H4 mengancam posisi kuda. Raja jelas dengan kondisi terpin oleh gajah, maka raja mundur ke G7. Gajah pukul kuda. Lalu terjadi penyerahan permainan. Kondisi seperti ini, benteng bisa ditempatkan ke jalur E. Masih sangat berimbang, teman-teman. Tetapi Dubov tidak menginginkan permainan seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya. Yaps, teman-teman. Dia menempatkan kuda ke E6. Apa yang diinginkan oleh Daniel Dubov dengan kondisi seperti ini? Jelas, teman-teman. Dia ingin melakukan penyerangan kepada Raja Putih dengan brutal. Setelah putih menteri F3, berikutnya Dubov memulai serangan kembali. Menaikkan pion G1 langkah mengancam kuda. Tetapi di sini Mamedov tidak menyelamatkan kudanya, teman-teman. Dia memukul pion yang ada di H6 dengan gajah. Benteng terancam. Maka hitam menggeser bentengnya ke jalur E8. Berikutnya, langkah Mamedov, kuda D6. Mengancam benteng. Ya, karena ini gratisan, jelas Dubov memukulnya dengan menteri. Dan ini, teman-teman, kondisi skak dilakukan oleh Mamedov. Menteri ke F7, lalu raja memukul kuda. Kembali, menteri memukul benteng. Apa langkah krusial dari langkah berikutnya? Penempatan kuda ke G7. Kurang aktif, teman-teman, karena menteri ke H8. Ini langkah aslinya. Tetapi kita bisa berandai sementara langkah terbaik yang hitam, yaitu bisa gajah ke C7. Ada ancaman skak oleh menteri memukul pion H2, memberikan gratis benteng kepada putih. Apabila ini disambut oleh putih, maka jelas menteri memukul pion dan skak. Lalu putih bisa naik raja ke F2. Dan langkah berulang bisa dilakukan oleh hitam untuk mendapatkan remis. Kondisi skak, raja bergeser, langkah berulang, teman-teman. Apabila putih melawan, tidak melakukan langkah itu, raja ke E2, maka kuda datang, posisi skak, raja mundur, dan kuda pukul benteng. Jelas di sini, hitam sangat unggul. Itu makanya, tadi kondisinya harus remis. Nah, kita kembali ke partai aslinya, teman-teman. Hitam tidak melakukan hal itu, tetapi dia kuda ke G7. Yaps, langsung putih, posisi skak, menteri H8. Raja naik ke G5. Di sini, teman-teman, hitam diserang. Perhatikan dia merubah. Setelah menteri ke G8. Ini langkah yang kurang tepat yang dilakukan oleh putih. Dari langkah ini, Daniel Dubov mengambil keuntungan. Apa itu, teman-teman? Yaps, memukul pion yang ada di H2. Berikan share gratis dan disambut oleh raja. Tetapi ada gajah, langsung open skak. Menteri langsung terancam. Raja mundur dan benteng pukul menteri. Ini langkah aslinya, teman-teman. Tetapi apabila kita berandai dengan kondisi seperti itu tadi, kita ada alternatif langkah yang bisa diambil dan dipelajari. Karena tadinya menteri ke G8, kita berandai tidak ke situ langkahnya. Maka putih akan unggul. Coba dinaikkan pion G1 langkah. Lalu kuda mungkin masuk ke F5, langkah terbaik hitam, dan benteng melindungi pion yang ada di H2. Ada beberapa alternatif dilakukan oleh hitam. Apabila dia langsung memukul pion yang ada di G2 dengan kuda. Yaps. Jelas, teman-teman. Putih akan melakukan langkah ini. Apa itu? Kalian bisa tahu, teman-teman? Yaps, langsung memukul kuda dengan menteri. Apabila hitam memukul benteng dengan kuda, maka inilah yang akan tercipta, teman-teman. Kondisinya masih berimbang.
Maka dari itu tadi saya katakan, langkah putih menteri ke G8 kurang tepat. Tetapi itulah yang diambil oleh Mamedov. Sehingga Danil Dubov mendapatkan kesempatan memukul pion, posisi skak, raja pukul menteri, dan gajah ditempatkan ke C7 skak. Saat raja mundur, menghindari, yaps, langsung memukul menteri dengan benteng. Keadaan sudah mulai berubah, teman-teman. Walaupun di sini terlihat gajah pukul pion mengancam pion yang ada di B7, Dubov mengancam gajah, berharap memakan pion yang ada di D3, tetapi hitam langsung berubah pikiran. Mengancam gajah dan mengambil pion yang ada di B2. Ini yang langkah dilakukan oleh Danil Dubov, teman-teman. Menciptakan benteng ke D2 telah mengambil jalur atau menguasai jalur 2. Apalagi setelah putih melakukan benteng ke E7 mengancam gajah, gajah langsung ditempatkan ke F4. Putih mengambil pion yang ada di A7, langkah berikutnya, kuda ditempatkan ke F5. Dan benteng ditempatkan ke E1, langsung diancam oleh gajah. Benteng bergeser kembali ke F1, lihat, kuda langsung mengancam. Inilah yang diciptakan oleh Danil Dubov, merubah keadaan yang awalnya diserang menjadi menyerang balik, teman-teman. 4 langkah ke depan, putih akan tewas. Kalian bisa tebak atau pause videonya. Yaps, pertama gajah ke F2. Ada 2 alternatif raja bisa bergeser. Yang pertama ke H2. Maka ini akan terjadi. Skakmat tidak bisa dihindarkan, teman-teman. Setelah raja harus naik ke H3. Maka kuda ke F4. Skakmat. Atau bisa saja kalian berpikir kondisi seperti ini, raja tidak ke H3 tetapi ke H1. Sama saja, teman-teman. Skakmat tidak bisa dihindarkan. Coba kita lihat alternatif yang kedua dengan kondisi gajah posisi skak apabila raja ke H1. Inilah yang akan terjadi, teman-teman. Bila pion naik, maka jelas kondisinya sangat fatal. Ada ancaman skak, benteng ke H2, dan ancaman pion dipukul oleh kuda H5. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Saya telah melakukan sesederhana mungkin analisanya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jadi Pelawi Chess, bantu subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.